Pernah naik kereta api? Tentu sebagian besar Anda mungkin pernah menaiki moda transportasi bersejarah ini. Namun bagaimana dengan kereta api uap? Tentu sensasi yang ditawarkan akan sangat berbeda. Kereta api uap peninggalan Belanda sejak tahun 1898 di Ambarawa ini memiliki nilai historis yang tinggi sebagai transportasi yang menghubungkan Semarang, Tanggung, Kedung Jati, Ambarawa, Secang hingga Magelang kala itu. Pemanfaatan kereta api uap pada pemerintahan Hindia Belanda adalah untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan juga militer. Keberadaan kereta api ini mempercepat distribusi logistik antar daerah. Selain itu, jalur ini mempermudah pasukan Belanda untuk terhubung dengan pos-pos pertahanan yang tersebar dari Semarang, Magelang, hingga Yogyakarta. Ada yang unik, karena topografi di Ambarawa dan sekitarnya didominasi perbukitan, para insinyur Belanda memutar otak. Maka terciptalah konstruksi teknologi rel kereta api Nerogoud dengan lebar 1067 mm. Sebuah rel yang dilengkapi gerigi di tengahnya ini dapat membantu lokomotif melaju dengan aman di medan yang berat. Nah, rel seperti ini di dunia hanya ada 3, di Swiss, India, dan Indonesia. Romantisme sejarah inilah yang ingin dihadirkan kembali dalam gelaran Tour de Borobudur kali ini. Kereta api uap menjadi faktor penting menghadirkan pengalaman berbeda bagi para bikers. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak peserta Tour de Borobudur goes dengan cara berbeda. Mengawali start dengan kereta uap dari stasiun Tuntang di daerah perbatasan Kabupaten Semarang dan Salatiga menuju stasiun Ambarawa. Pariwisata. Cuma nanti ya nunggu kopi dulu. Sekarang kita batasi. Ini ada yang menarik. Ini yang menarik. Oh, ya. Waduh menarik. Ini bapaknya dulu Belanda. Didampingi istri Siti Atiko, Ganjar bersama para bikers yang tentu jumlahnya sangat dibatasi sesuai protokol di masa pandemi, menikmati perjalanan dengan kereta uap sekitar 30 menit. Itu kalau itu pangkatnya apa namanya? Pangkatnya letko. Iya. Tidak gandim ya. Iya loh, letko kan gandim berarti. Keindahan rawa pening, persawahan yang membentang, gagahnya Gunung Merbabu dan Telomoyo menjadi daya tarik rute perjalanan memperkenalkan dan mengenang sejarah ini.
Kotanya di atas ini. Sini, Pak. Jadi ini Pak, tadi lah. Piano ya? Berarti, Bos. Oke, ternyata seluruh kayunya adalah kayu jati. Jadi ini akar itu ya? Iya. Akar ya? Oh, masuknya ke sana? Iya. Jadi masukannya berapa lama sekali? Tergantung itu stomnya turun naiknya juga dari situ. Oh, jadi ukurannya di situ ya? Begitu itu kurang, kasih lagi gitu. Oke, aturan ya Mas ya? Ya. Untuk lok uap ini lokomotif keluaran tahun 1898, jadi cukup tua juga, heritage di kami. Kemudian kalau jenis keretanya ya, kita nyebut kalau turbo ini kereta itu mulai dari tahun 1907. Jadi kita sebut jenisnya jenis CR ya, jenis CR. Kondisinya masih asli. Kondisinya masih asli untuk yang lokomotif. Kita ada beberapa perubahan hanya untuk di bejananya saja waktu itu karena kita melakukan perawatan ya. Kemudian untuk interior dan eksterior ya kita poles sedikit tapi tetap mempertahankan aslinya, originalitasnya dari CR ini. Nah, saya terima kasih. Hari ini kita mau start dari stasiun Ambarawa. Tadi udah naik kereta Pluto. Keretanya bagus banget. Ini adalah tempat pariwisata yang keren. Itu ada tulisannya I love Ambarawa. Nah, terus jaga kebersihan buat event-event. Tapi ingat ya, kalau kamu piknik harus tertib dulu kalau sekarang. Jangan banyak-banyak orang ya. Nanti setelah pandemi piknik rame-rame. Makanya jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak.
Setibanya di kawasan Borobudur, Ganjar dan para bikers berkunjung ke salah satu UKM batik untuk memberikan support terus bergeliat menghadirkan peluang meski di masa pandemi. Jadi ini apa batik? Iya bang. Batik apa? Oh khusus batik. Iya. Namanya Pak Omah Batik Lumbini. Yang ini apa sini? Ini galerinya. Galerinya. Bisa. Ini shopnya. Itu Ibu Lurah. Ya. Lurah. Lurah. Lurah Pak, istri lurah. Lurahnya ini Lurah. Oh. Ya. Monika di sekolah di TK mana? Jadi kamu yang ngajari siapa Monika? Oh, pengrajin. Ya, Bapak. Oh, Bapak Ibu. Loh, kamu bapaknya yang mana? Bapakmu yang mana? Ya, ini. Lah kuwi anak itu juga. Oh, pantes. Ini namanya apa? Lukis. Batik lukis gitu atau gimana? Ya, painting gitu. Oh, iya. Iya, batik lukis. Jadi biasanya tamu itu kalau datang ke sini suka bikin ini untuk oleh-oleh Pak. Oh, boleh. Jadi- Boleh. Inilah salah satu contoh boleh Dari buat di sini. Boleh-boleh dari batik Lumbini. Batik Lumbini. biasanya masih awal. Makanya jangan suka alay lah. Nanti ada yang di atasnya ini styling pro Pak. Lebih anu lagi. Lebih ringan lagi. Kalau styling pro memang bahannya lebih bagus. Ini serinya sama ini ya? Ini yang punya S1 bahannya lagi. Ini paling tinggi. Dua. Ini paling tinggi. Bukan, yang paling tinggi Air Pro. Yang styling pro. Pro. Bedanya apa sih? Partnya beda. Kalau itu pakai 105 Pak. Kalau yang ini Integra. Dan tadi hari Tuntang kita buat edisi juga yang spesial karena kita naik Spur Kluthuk. Spur Kluthuk agar ada nuansa betul-betul pariwisatanya. Dan kita batasi dengan ketat, kita atur protokol kesehatannya dengan ketat, tapi orang tetap bisa melakukan aktivitas olahraganya sepeda dan turismenya. Tapi kita juga mampir ke UMKM agar kita juga bisa tahu kondisi ekonominya. Nah inilah cara coba kita berikan contoh. Kalau satu event dikemas dalam bentuk kecil dan kemudian dengan protokol kesehatan yang ada, apakah bisa kita beradaptasi dengan kebiasaan baru? Itu yang penting. Jadi alhamdulillah bisa jalan dan teman-teman cukup taat. Ya mereka bisa tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan itu menurut saya penting. Untuk peserta ini dibatasi sampai berapa? Biasanya maksimum cuma 50, ini kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe, jadi beberapa kali dari Tour de Borobudur yang biasanya sekali, tapi pendaftarnya ribuan. Nah sekarang nggak, kita retail tiap minggu, sehingga event ini menjadi lucu sebenarnya. Eventnya Tour de Borobudur, tapi acaranya mingguan. Jadi yang seminggu 2 kali ya, Sabtu Minggu ya. Sehingga nanti yang kepingin bersepeda tetap bisa jalan, semangat Tour de Borobudurnya nggak hilang, eventnya kecil-kecil dan unik. Mungkin ini akan menjadi event terlama sepanjang sejarah sepeda. Kalau ada seluruh dunia boleh kami belajar. Tapi ini idenya kayaknya belum pernah ada. Jadi ini baru pertama. Dan sekarang sudah berapa kali ya? 12. Ini kali ke berapa? 12. Anda bayangkan sudah kali ke-12. Dari 20, dari 22. 22. Ya terbayangkan kan unik. Jadi
anak-anak teman-teman ini juga kreatif gitu. Jadi ketika pandemi tetap bisa melaksanakan. Memang waktu itu Pak Gubernur kita buat pagi dan sore, kita buat eventnya 2, satu berangkat pagi, terus kemudian nanti kita kasih waktu beberapa jam untuk kita startkan berikutnya. Enggak, pasti akan terjadi kerumunan. Lalu muncul ide, tiba-tiba, gimana kalau dikecilkan aja? Wah, kalau dikecilkan pesertanya sedikit, nggak apa-apa saya bilang. Terus punya pikiran, sedikit tapi terus menerus. Oke Pak, gitu, dibuat terus menerus. Jadi panitianya sampai seperti pegawai, sehingga setiap minggu dia harus menyiapin, hingga semuanya alhamdulillah ada dukungan dari kiri kanan, dari didukung oleh sponsor United. Sepeda ternyata sepeda produk dalam negeri keren-keren, baik yang model e-bike, terus kemudian ada yang trifold, terus kemudian ada road bike, ada MTB, keren. Ini apa jenenge Mas? Gravel. Gravel. Desainnya aja emas gitu loh. Itu terkait sepeda Borobudur itu. Ini yang saya terima kasih juga ingin saya sampaikan pada United karena mendukung Tour de Borobudur ini. Sepedanya khusus karena semua dipakein sepeda MTB, desainnya khusus, ada tulisannya Jateng Gayeng, edisi Borobudur, ada dikasih nama begitu kan. Dan diperkenankan untuk membeli, didiskon lagi, keren ya. Jadi ini sebenarnya United mendukung spotnya, mendukung turismenya, mendukung promonya tentang Borobudur. Dan ternyata dari United berkenan untuk mendesain sepeda-sepeda dengan corak-corak tradisional. Keren itu. Nanti kamu boleh lihat ya. Jadi di sini ada tulisannya Jateng Gayeng. Yang di sini ada tulisannya Borobudur ya, satu mereknya, dan di sini ada ornamen-ornamen candi spesial. Dan untuk yang hari ini ikut PDB ini, dia boleh membeli ini. Harga khusus. Dan ada juga ini. Wes, baik tuh, sehat terus sekarang. Ya, Pak Ganjar mau izin. Jadi atas kegiatan ini kami sangat berterima kasih, apresiasi atas upaya Pemprov mendukung gerakan bersepeda Backpack Indonesia. Maka mohon perkenannya untuk menerima. Kayunya juga unik toh. Ini kayunya pasti dari limbah. Ya, kayu limbah betul. Potong menarik, baik tuh ya kan. Dan makasih ya Mas ya.